Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru SMK Pasundan 1 Banjaran, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu untuk melanjutkan pendidikan. Kalian yang sudah memilih SMK Pasundan 1 Banjaran untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA, selamat datang dan selamat bergabung. Dan pada hari ini dimulainya atau kita akan memulai dengan kegiatan MPLS. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Wawat Watma. Ini di sini ada nama saya, panggil saja saya Ibu Wawat. Saya mengajar PPKN di sekolah ini. Alhamdulillah sudah lebih dari 30 tahun saya menjadi guru. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah ini adalah tentang sekolah ramah anak. Nah, yang bagaimana sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak ada kata ramah. Kalian sendiri sudah tahu apa itu ramah. Ramah itu adalah baik hati dan menarik budi pekertinya itu. Jadi seseorang yang bersikap ramah itu akan menarik budi pekertinya, kemudian baik hati. Nah, kaitannya dengan sekolah ramah anak. Kalian harus tahu, kalian memilih SMK Pasundan 1 Banjaran ini diyakinkan tidak salah pilih, karena sekolah kita insya Allah sudah ramah anak. Nah, apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak, kalian juga bisa membacanya di dalam modul, kemudian juga kalian bisa dilihat di dalam slide yang sudah saya siapkan ini. Sekolah ramah anak itu mempunyai prinsip menjadikan kepentingan dan kebutuhan siswa sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan setiap tindakan dan kebutuhan yang diambil oleh pengelola pendidikan atau sekolah. Anak-anakku sekalian, insya Allah di sekolah kita ini sangat-sangat mengutamakan kepentingan dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, sekolah ramah anak di sini bisa dimaknai juga bahwa sekolah yang menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai pribadi yang harus dididik dengan perasaan dan budi pekerti. Nah, itu adalah sekolah ramah anak. Nah, kemudian akan saya sampaikan juga bahwa harus tahu juga kalian itu apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang siswa. Nah, kewajiban seorang siswa adalah belajar. Itu kewajiban pokoknya. Baik. Kemudian belajarnya dengan baik dan mentaati peraturan serta tata tertib sekolah yang ditetapkan. Itu adalah kewajiban pokok dari seorang siswa. Sehingga kalian memilih di sekolah ini, nanti kewajiban pokoknya hanya itu: belajar dengan baik dan mentaati tata tertib sekolah. Bagaimana tata tertib sekolah di sekolah kita nanti akan disampaikan juga oleh pemateri yang lain. Nah, kemudian hak siswa. Kalian menjadi siswa di sekolah ini mempunyai hak-hak yang lebih banyak daripada kewajiban kalian. Nah, apa yang menjadi hak kalian? Yang pertama adalah menerima dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi kalian nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru untuk bisa menerima pembelajaran. Ya, kalau sekarang ini dalam kondisi seperti ini, sekolah sudah menyiapkan sesuai dengan yang dianjurkan dan diatur oleh pemerintah
untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu sudah kami siapkan, sehingga hak kalian yang ini tetap bisa dinikmati oleh kalian, walaupun dalam kondisi kita dalam keadaan pengenangan COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, hak siswa itu adalah menggunakan fasilitas belajar. Silakan, kalian sudah melihat-lihat di sekolah kita, fasilitas belajarnya alhamdulillah sudah memadai berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Dari mulai ruang belajar, kemudian lapangan olahraga, kemudian juga tempat kalian berpraktek, bahkan tempat kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian melalui kegiatan ekskul. Sehingga ini menjadi hak kalian yang ketiga, yaitu mengekspresikan bakat dan minat baik dalam bidang seni, teknologi, dan budaya. Itu sudah kami siapkan. Nah, kemudian apa sih karakteristik sekolah ramah anak? Itu ya. Apa ciri-cirinya itu bahwa sekolah ini ramah anak? Ciri yang pertama yang tadi sudah kita bahas, yaitu jaminan pelaksanaan hak-hak siswa tanpa diskriminasi, tanpa dibeda-bedakan. Kalian mempunyai hak yang sama sebagai siswa SMK Pasundan 1 Banjaran. Nah, kalian juga harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Siapa yang harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Seluruh warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk kepala sekolah, sampai kepada tenaga kependidikan yang akan membantu menyelenggarakan pendidikan. Itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, kemudian yang ketiga, cirinya itu adalah bahwa warga sekolah itu saling menghormati hak dan kewajibannya. Ya, kita mungkin berbeda hak dan kewajiban siswa dengan hak dan kewajiban guru. Nah, di tengah-tengah perbedaan itu kita coba untuk saling menghormati. Kita saling menghormati, baru itu memenuhi syarat sebagai ciri sekolah ramah anak. Kemudian memiliki lingkungan yang punya sehat, aman, sadar bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, bebas dari kekerasan, ya. Nah, kemudian memiliki tenaga pendidik dan kependidikan, ya, dan fasilitas yang memfasilitasi bakat, minat, dan kecerdasan kalian. Tenaga pendidik, Bapak Ibu guru, itu minimal lulusan S1 dan sesuai dengan yang diampuknya. Kemudian kependidikannya, pihak tata usaha, administrasi, dan sebagainya, itu kita sudah memilikinya dan cukup memadai. Kemudian memiliki kurikulum dan program kerja, jelas ini sudah disiapkan setiap tahunnya, ya. Kemudian tersedianya organisasi kesiswaan. Nah, kalian bisa mengembangkan kreativitas siswa kalian melalui kegiatan OSIS, kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga kalian bisa benar-benar mengembangkan kreativitas kalian secara nyata dan langsung. Sudah kami siapkan, organisasinya sudah kami siapkan, pembinanya sudah kami siapkan, fasilitasnya juga sudah kami siapkan. Kemudian terciptanya kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalian tahu bahwa kemarin sebelumnya sudah diadakan pertemuan dengan orang tua. Itu menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan masyarakat. Kemudian adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta keterbukaan dalam penegakan aturan. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah bahwa harus tidak adanya diskriminasi dalam menegakkan aturan sekolah. Artinya bahwa kalian yang di sini itu memiliki persamaan hak dan kewajiban.
harus ada keterbukaan baik dari siswa kepada Bapak Ibu guru maupun dari Bapak Ibu guru kepada siswa, sehingga apabila ada masalah itu bisa segera diselesaikan. Nah, itu diantaranya karakteristik daripada sekolah ramah anak. Nah, lanjut. Tadi dikatakan bahwa salah satu daripada syarat sekolah ramah anak itu harus aman. Nah, aman itu apa sih? Aman itu artinya kita bebas dari rasa takut, tidak ada kekhawatiran, aman untuk lahir dan batinnya. Nah, bagaimana ciri-cirinya, tanda-tandanya sekolah itu aman? Bebas dari rasa takut, bebas dari pengaruh narkoba, dari asap rokok. Oleh karena itu, lingkungan sekolah adalah lingkungan tanpa asap rokok, apalagi kalau narkotika. Kami tidak akan segan-segan untuk meluruskan dan memperbaiki apabila memang di antara misalnya ada yang tersangkut narkotika. Itu tidak ada toleransi. Kemudian bebas dari pornografi dan porno aksi, pelecehan seksual, pemerasan dan kekhawatiran. Itu artinya aman. Dan yang paling penting bahwa sekolah aman itu adalah kondusif untuk digunakan belajar dengan sarana prasarana yang memadai. Nah, bagaimana sekolah yang kondusif itu? Sekolah yang kondusif adalah sekolah yang memiliki aturan yang disepakati dan ditaati oleh seluruh warga sekolah. Ingat, warga sekolah itu bukan hanya kalian sebagai siswa, tetapi juga termasuk kami, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Bahkan bisa termasuk di dalamnya adalah orang tua kalian, karena pendidikan ini tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama dengan orang tua kalian. Tidak akan ada tempat yang kondusif untuk belajar apabila tidak ada bantuan dan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan dengan orang tua. Nah, kemudian satu lagi, bahwa sekolah aman itu aman dari bencana. Nah, gimana bencana alam? Kita kan tidak bisa memperkirakan kalau bencana alam. Bagaimana tandanya bahwa sekolah itu aman dari bencana? Artinya sekolah tersebut punya sarana pencegahannya. Nanti kalian bisa lihat di lab-lab pembelajaran itu ada sarana pencegahan bencana. Insya Allah semakin ke depan mudah-mudahan semakin ditingkatkan dan diperbaiki, ditambah yang kurang-kurangnya disempurnakan. Insya Allah sekolah kita aman dari bencana, sehingga sekolah kita bisa dinyatakan sebagai sekolah yang aman. Nah, itu adalah sekolah aman. Kemudian sekolah sehat. Nah, jadi sekolah ramah anak itu selain aman juga harus sehat. Bagaimana sekolah yang sehat? Sekolah yang sehat adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik dan normal, baik secara jasmani maupun secara rohani, atau secara lahir maupun secara batin. Apa tanda-tandanya? Sehat, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Itu artinya sekolah yang sehat, baik untuk mencapai kesejahteraan lahir batin seluruh warga sekolah. Jadi sekolah yang sehat itu sehat siswanya, sehat Bapak Ibu gurunya, sehat tenaga kependidikannya, sehat lingkungannya. Ya, oleh karena itu sekarang saja dalam kondisi seperti ini, sekolah kita rutin dipelihara kebersihannya, kemudian juga dengan penyemprotan dan dengan penjagaan kebersihan. Dalam kondisi sekarang ini, kami sekolah menambah fasilitas untuk kesehatan. Misalnya apa? Sesuai dengan protokol
protokol COVID-19 ya. Ada tempat cuci tangan yang ditambah dari sebelumnya. Kemudian juga ada pembersih tangan. Itu kalian lihat saya memberikan materi ini dengan menggunakan protokol COVID-19. Ada maskernya, kemudian memakai face shield. Itu adalah salah satu tanda, salah satu bukti bahwa sekolah kami memperhatikan masalah kesehatan. Tuh ya. Nah, selanjutnya, sekolah itu tidak akan aman, tidak akan sehat apabila dari masing-masing kita tidak disiplin. Kalau disiplin, menggunakan atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam tata tertib, maka sekolah itu akan aman dan sehat. Jika sekolah aman, sehat, berarti sekolah itu ramah anak. Nah, kalau sekolah yang ramah anak, berarti sekolah itu akan menjadi sekolah yang menyenangkan. Bagaimana sekolah yang menyenangkan? Sekolah yang menyenangkan itu adalah akan dijadikan tempat terbaik bagi setiap warga sekolah untuk mengekspresikan bakat, minat, dan prestasi yang dimilikinya, terutama untuk peserta didik. Jadi bukan tempat yang dianggap asing, terutama untuk kalian. Nah, kalian yang merupakan siswa baru di sekolah kami, makanya diadakan MPLS ini supaya tidak menganggap bahwa sekolah ini merupakan tempat yang asing, yang tidak menyenangkan, sehingga kalian merasa tidak betah di sekolah kalau tidak menyenangkan. Tapi ini kalian harus betah di sekolah, tapi betah juga sesuai dengan aturan sekolah, bukan karena betah kemudian sudah seharusnya pulang, kalian tidak pulang, diam di sekolah, karena betah bu ini, nggak begitu juga ya. Jadi nggak begitu juga, jelas ini sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kemudian sekolah itu akan menyenangkan apabila sekolah itu sehat, aman, dan ramah anak, seperti yang tadi saya ungkapkan. Jadi kalau sekolah aman, sehat, ramah anak, maka sekolah itu akan menyenangkan. Sekali lagi, bahwa akan tercapai, akan terwujud sekolah yang menyenangkan apabila di antara kita semua sebagai warga sekolah, baik kami sebagai Bapak Ibu guru ataupun kalian sebagai siswa atau peserta didik, itu memegang teguh aturan dan tata tertib yang berlaku yang kita sepakati bersama di sekolah ini. Itu ya. Nah, selain saya menyampaikan selain saya menyampaikan sekolah ramah anak, dalam kaitannya dengan kondisi sekarang ini, di mana kita sedang ada pandemi COVID-19, maka saya juga akan menambahkan tentang perilaku hidup bersih sehat pasca pandemi COVID-19. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat, terutama pasca pandemi COVID-19 ya. Sekarang ini ternyata sampai bulan ini, sampai saat ini negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Dan ini bukan saja negara kita saja, tetapi seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Ini adalah kita harus ridho menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Allah tetapkan, walaupun berat memang bagi kita, terutama untuk siswa sekolah ya. Sudah beberapa bulan kalian juga tidak berada di sekolah, pembelajaran dilakukan secara daring, dan ternyata sampai saat ini juga masih juga kita harus melaksanakan
pembelajaran secara daring. Namun saya berharap walaupun pembelajaran secara daring, tetapi tetap tidak mengurangi pencapaian tujuan pendidikan nasional umumnya dan tujuan pendidikan di sekolah pada khususnya. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam materi yang kedua ini kalian bisa lihat ke slide yang sudah saya siapkan, yaitu apa itu PHBS. PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga ataupun keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Nah, itu adalah PHBS ya. Jadi PHBS itu perilaku kesehatan. Itu apa sih manfaatnya kita melakukan PHBS? Manfaatnya bahwa setiap anggota keluarga itu menjadi sehat, tidak mudah sakit, giat bekerja, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Itu ya. Sebab kalau sehat kita bisa belajar dengan baik. Itu. Kalau tidak mudah sakit, kan salah satu yang tidak terserang dengan virus COVID-19 itu diantaranya karena ketahanan tubuhnya kuat. Artinya tidak mudah sakit. Nah, itu diantaranya. Oleh karena itu perlu sekali kita itu mewujudkan PHBS ini. Di mana sih kita harus mewujudkan PHBS? PHBS itu harus kita wujudkan dari mulai rumah tangga atau keluarga, kemudian sekolah, tempat kerja, dan tempat fasilitas umum. Barangkali kalau untuk kalian dari rumah tangga, sekolah, dan tempat fasilitas umum, karena kalian belum bekerja ya. Nah, itu jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya di rumah tangga misalnya? Di rumah tangga kita bisa memberdayakan rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih. Jadi tahu, mau, dan mampu. Kalau tahu saja kurang. Kalau tidak mau dan tidak mampu melaksanakan perilaku hidup bersih, itu tetap tidak akan terlaksana. Kalau mau tapi tidak tahu, nanti akan salah. Itu. Kalau sudah tahu, sudah mau, tapi ternyata tidak mampu, ini juga kurang lengkap. Oleh karena itu, kita harus tahu apa itu perilaku hidup bersih. Kita kemudian menata hati dan pikiran kita supaya kita mau melaksanakan perilaku hidup bersih. Nah, berusaha juga agar mampu berperan aktif dalam gerakan kesehatan itu, sehingga bisa mencapai rumah tangga yang sehat. Apa contohnya di rumah tangga yang sehat? Kita menjaga kebersihan, memasak masakan sendiri di rumah, artinya menggunakan peralatan tidak tidak campur aduk dengan yang lain, itu diusahakan begitu ya. Jadi itu adalah perilaku hidup sehat di rumah. Kemudian kita menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan makan, cuci tangan sebelum makan, itu kan sudah biasa kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita suka abai dengan itu ya. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, malahan cuci tangan itu bukan hanya pada saat mau makan, tetapi sesering mungkin itu mencuci tangan dengan sabun melalui dengan air yang mengalir itu ya. Nah, kemudian di sekolah, kalau di sekolah apa? Di sekolah ingat kita punya UKS yang membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat. Itu di dalam UKS itu secara menyeluruh dilaksanakan. Ada fasilitasnya, ada tempatnya, ada pembinanya, sehingga bisa membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah ya. Nah, kemudian apa contohnya di lingkungan sekolah yang sehat? Wah, banyak sekali gitu ya. Apa yang dilakukan di rumah itu bisa juga dilakukan di sekolah. Misalnya kalau saat ini
kalian membawa bekal makanan dari rumah, tidak jajan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan badan, jangan sampai seragam dipakai 1 minggu. Nah itu kan kurang baik ya. Oleh karena itu coba sekarang wujudkan hidup sehat di lingkungan sekolah. Nah kemudian yang ketiga, di lingkungan fasilitas umum. Contohnya apa? Perjalanan kalian dari rumah sampai ke sekolah itu menggunakan fasilitas umum. Apakah itu jalan raya ataupun misalnya dengan kendaraan umum, itu juga perlu dijaga kebersihannya. Jangan sampai misalnya meludah di dalam angkot dan lain sebagainya. Itu artinya tidak sehat ya. Nah apalagi sekarang ini kita harus selalu memakai masker. Nah, dalam kaitannya dengan PHBS pasca pandemi COVID-19 atau dengan istilah adaptasi new normal, ini perlu catatan. New normal itu tidak normal, belum normal. Itu, sehingga perlu adaptasi. Kemarin itu ada gagal paham kata bahasa anak muda sekarang itu ya, gagal paham. Begitu dimulai, diakhiri PSBB, kemudian masuk new normal, wah sepertinya itu bebas. Yang piknik bisa piknik, yang main bisa main, ya, yang kemudian ke mall bisa ke mall dengan bebas, di jalan raya kembali penuh. Kemudian juga di kendaraan umum juga sudah abai dengan protokol COVID-19. Nah ini adalah gagal paham tentang new normal ya. New normal itu belum normal. Justru di dalam masa new normal itu kita harus lebih hati-hati. Karena di dalam new normal itu pandemi masih ada. Itu ya. Nah kemudian apa yang bisa kita lakukan nih dalam adaptasi new normal ini? Tetap memperhatikan protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Paling tidak pemerintah juga sudah melalui berbagai macam dari petunjuk-petunjuk, apakah itu dari WHO ataupun dari para ahli kesehatan. Nah, apa yang bisa kita lakukan adaptasi new normal ini agar kita tetap waspada, agar kita tetap hati-hati, sehingga kita bisa tetap berkegiatan tetapi tetap sehat. Nah, yang pertama diantaranya, ini kalian tentu sudah pada tahu, tetapi saya hanya mengingatkan kembali. Barangkali kalian sempat abai kalau ada di luar rumah, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Bahkan menurut ahli kesehatan, mencuci tangan itu minimal 20 detik, harus digosok sampai 7 langkah mencuci tangan. Saya percaya kalian sudah tahu, itu tinggal mempraktekannya ya, sampai ada 7 langkah mencuci tangan gitu. Nah kemudian yang kedua, memakan makanan yang bersih, sehat, dengan gizi seimbang. Diusahakan masak sendiri. Oleh karena itu nanti kalau misalnya si COVID ini sudah tidak ada, sudah pulang ke asalnya, kita sekolah itu yuk mari bersama-sama kita bekal dari rumah. Gak apa-apa bekal misting. Kami Bapak Ibu Guru juga sudah biasa bekal misting ya, bekal tempat makan sendiri, bekal tempat minum sendiri, bekal dari rumah. Insya Allah kalau bekal dari rumah itu akan bersih, sehat. Itu gizi seimbang ya, tentu saja gizi seimbang itu tidak harus yang mahal ya. Yang bergizi tidak berarti harus yang mahal, yang murah juga bisa, gizinya bagus, itu bahkan gizinya seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada sayurannya, ada vitamin dan mineralnya, itu dalam buah-buahan dan sayuran, itu artinya seimbang ya. Itu sing gitu ya.
menghindari kerumunan. Jadi jangan berkerumun. Kemudian selalu menjaga jarak fisik atau lebih dari 1 meter, physical distancing. Kemudian juga beraktivitas fisik setiap hari, olahraga lah begitu. Ya 30 menit minimal. Kalau yang sekolahnya dekat misalnya bisa saja ke sekolah itu jalan kaki, pertama ngirit ongkos, yang kedua sehat itu ya. Nah itu adalah diantaranya untuk menjaga atau mengikuti adaptasi new normal. Jadi jangan lupa, saya hanya mengingatkan ya. Mari kita berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan dalam PHBS selama pasca pandemi COVID-19 ini, kita harus punya komitmen bahwa kita tidak mau tertular dengan virus dan kuman penyakit apapun dan tidak menularkan virus dan kuman penyakit apapun kepada orang lain. Itu yang harus kita tekadkan di dalam hati kita masing-masing ya. Oleh karena itu, dengan disiplin mengikuti protokol COVID-19 dalam pasca pandemi COVID-19 ini, kita harus punya komitmen bahwa kita tidak mau tertular oleh virus apapun dan tidak mau menularkan virus apapun kepada orang lain, baik itu keluarga, orang terdekat kita maupun dengan teman-teman sekolah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sayang ya, karena kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa bertanya jawab, tidak bisa sharing secara langsung. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh kalian, dan yang paling penting bisa dilaksanakan oleh kita bersama, baik oleh kami pihak sekolah, Bapak Ibu guru, maupun oleh kalian sebagai siswa dan orang tua di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh kita bersama, dan kita berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diambil kembali oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dengan lebih baik lagi. Selamat bergabung di SMK Pasundan 1 Banjaran. Semoga kita tetap sehat dan sukses. Salam buat orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kalian juga diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk mencari nafkah dan rezeki agar bisa menyekolahkan kalian dengan lebih baik lagi. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada yang salah. Mudah-mudahan Allah juga memaafkan saya atas kesalahan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.